izin untuk share screen. Silakan Bu, sudah bisa. Halo? Ya, sudah? Sudah. Oke. Oh ya. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita memulai sesi pelajaran Alkitab kita pada sore hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk satu kesempatan kami boleh berkumpul membicarakan tentang hukum Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan Engkau sediakan kuasanya agar kami dapat menurut. Kami mau mempelajari dan mendalami apa sebenarnya makna dari hukum-hukum ini, supaya ketika masa itu datang, ketika dunia menginjak-injak hukum Tuhan, maka kami tahu kemana kami harus pergi. Bapa dalam surga, bantu kami untuk tidak menolak. Bantu kami untuk percaya dan yakin. Apapun yang akan Engkau singkapkan kepada kami sore hari ini, bantu kami untuk mempercayai sepenuhnya, bukan dengan kekuatan kami, melainkan dengan kekuatan Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kita tidak didampingi oleh host kita, Ibu Pendeta, pada sore hari ini, oleh karena beliau sedang dalam proses pemulihan. Ya, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah host kita pada sore hari ini. Dan untuk itu, kita siap untuk membicarakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita ketahui pada sore hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya mau mengulang sedikit dari pelajaran kita 3 minggu yang lalu, yaitu hukum yang pertama. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Kita tahu bahwa Elohim yang dimaksud dalam hukum pertama adalah merujuk kepada Bapa dan Anak. Dan yang kedua, pada sore hari ini kita akan belajar hukum yang kedua, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat yang keempat, yang mengatakan bahwa jangan membuat bagimu berhala. Saudara-saudara, saya tidak menggunakan kata patung. Walaupun di judul pelajaran kita yang di-share, invitation yang di-share pagi ini, saya mengatakan jangan membuat bagimu patung. Sengaja dalam setiap judulnya, saya menggunakan istilah yang lazim dipakai, yang umum digunakan, tetapi pada waktu kita belajar, kita akan melihat sebenarnya apakah istilah itu cocok untuk kita gunakan, apakah istilah itu alkitabiah, kita akan pelajari sore hari ini. Baik, ayat inti kita masih terdapat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-5. Yesaya 30 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, sekarang pergilah, tulislah itu di hadapan mereka di atas loh, dan catatlah itu di atas sebuah kitab, supaya hal itu masih ada di kemudian hari sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan, hukum Tuhan tidak dicatat di atas kayu,
Tetapi Tuhan menyuruh hambanya, nabinya, Musa, untuk menulis firman itu di atas sebuah batu. Untuk apa? Supaya hukum itu masih ada di kemudian hari sampai selama-lamanya. Artinya, sesuatu yang dituliskan di atas loh, sesuatu yang dituliskan di atas batu, bukan untuk dirubah. Satu kali, dua kali, atau berapa kali pun, tidak untuk dirubah, melainkan agar firman yang ditulis di atas loh itu tetap ada sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pelajaran kita pada saat ini adalah hukum kedua, jangan membuat bagimu berhala. Jangan membuat bagimu berhala. Saya akan selalu kutip bahasa Inggrisnya, yaitu idol. Kenapa? Nanti kita akan lihat, kita akan belajar dari susunan katanya, dan kita akan lihat apa artinya hukum kedua ini dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menyelesaikan hukum kedua ini dalam satu kali pertemuan. Itu sebabnya biasanya kita akan bertemu 2 minggu sekali, tetapi khusus untuk hukum kedua ini, kita akan bertemu kembali hari Senin besok. Ya, jadi 1 minggu kemudian kita akan bertemu lagi. Oleh karena topik ini harus selesai dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan berhala, dengan idol, kita akan bahas, suka atau tidak suka, kita akan kupas, dan mari kita melihat kepada diri kita sendiri, bukan melihat kepada orang lain, agar kuasa itu ada, sehingga kita bisa menurut kepada hukum Tuhan. 3 minggu yang lalu, saya sudah katakan, kenapa kita perlu membahas hukum Tuhan, oleh karena kutipan di dalam Early Writings 63.1 dan 2, Early Writings halaman 63, paragraf 1 dan 2, katakan bahwa Nyonya White melihat ada banyak kebenaran-kebenaran berharga di dalam firman Tuhan. Namun yang dibutuhkan kawanan domba sekarang adalah pekabaran masa kini. Nyonya White sudah melihat bahayanya karena banyak sekali juru kabar yang sudah meninggalkan atau keluar dari poin penting pekabaran masa kini ini. Dan membicarakan satu hal yang panjang lebar dan bukan untuk mempersatukan kawanan domba dan bukan untuk tujuan penyucian jiwa. Saudara-saudara, pelajaran-pelajaran apakah yang dicakup di dalam pekabaran masa kini? Pelajaran-pelajaran itu dalam paragraf kedua dikatakan bahwa pekabaran masa kini mencakup 3 hal, yaitu bait suci dalam hubungannya dengan 2300 petang dan pagi, hari raya Grafirat, Atonement Day, hari raya pendamaian. Itu adalah poin pertama dari pekabaran masa kini. Yang kedua adalah perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, commandments of God, hukum Tuhan, hukum kesehatan dan hukum moral. Dan yang ketiga adalah iman Yesus Kristus. Justification by faith. Saudara-saudara, kita sudah bahas bait suci. Kita sudah bahas hari raya Grafirat. Kita sudah bahas hukum kesehatan. Kita sudah bahas justification by faith, pembenaran oleh iman, iman Yesus. Dan sekarang ini, saya katakan hutang yang terakhir adalah kita harus mengerti tentang commandments of God, atau hukum Tuhan. Dan ini katanya, menurut apa yang dilihat oleh Nyonya White, sangat tepat untuk menjelaskan pergerakan Advent di masa lalu dan untuk menunjukkan tanggung jawab kita saat ini. Apabila kita membicarakan bait suci, apabila kita membicarakan perintah Tuhan, commandments of God, apabila kita membicarakan justification by faith, maka ini akan membuat orang yang ragu menjadi teguh. Dan ini akan memberikan kepastian tentang kemuliaan masa yang akan datang. Inilah pelajaran-pelajaran penting yang harus dibicarakan oleh para juru kabar. Baik, hukum yang kedua, jangan membuat bagimu berhala. Saudara-saudara, berhala
Dalam kamus Alkitab Ibrani, Eastword, bahasa Inggrisnya adalah graven image. Ya, graven image itu sebabnya diindonesiakan menjadi patung. Padahal sebenarnya dalam bahasa aslinya Hebrew, kamus bahasa Ibrani Hebrew 6459, graven image ini asal katanya adalah pesel. Pesel artinya idol. Idol bahasa Indonesianya adalah berhala. Jadi kita tidak gunakan terminologi patung, melainkan kita menggunakan terminologi berhala. Jangan membuat bagimu berhala, idol. Mari kita merujuk kepada tulisan Roh Nubuat. Apa yang Tuhan sampaikan tentang definisi berhala. Selected Messages, volume yang ketiga, halaman 330, paragraf yang kedua. Berhala adalah... Bu Lady, mohon maaf, slide-nya nggak jalan. Oh, nggak jalan? Iya, masih tetap di 10 hukum. Oh, oke. Ini baru jalan. Apa sudah jalan sekarang? Tapi belum bentuk ini ya, slideshow ya. Oh, gitu. Ya. Oke. Bentar ya. Iya. Oke. Sudah? Belum ya? Belum. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun belum slideshow, apakah ini sudah definisi berhala? 3 selected messages? Ya, udah. Yang dilihat? Sudah. Sudah ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, ya. Iya. Saya nggak tahu di screen saya ini sudah slideshow, ya. Tapi view-nya ke audience ternyata belum. Nggak apa-apa. Yang penting topiknya atau bacaannya adalah topik yang sedang saya bicarakan. Oke, berhala adalah segala sesuatu yang manusia cintai. Segala sesuatu yang manusia cintai. Dan yang manusia percayai lebih daripada mencintai dan mempercayai Tuhan pencipta mereka. Jadi apa saja yang dipercaya, saudara-saudara, ini bukan hanya cinta, tetapi percaya. Ya, hati-hati kalau kita bicara cinta, ini mungkin kita sudah biasa ya. Tetapi kalau kita katakan percaya, sedikit saja kita lebih percaya, apapun selain Tuhan pencipta, maka ini sudah menjadi berhala. Apapun hal duniawi yang diinginkan dan dipercayai manusia karena memiliki kekuatan untuk membantu mereka. Nah, inilah berhala itu adalah hal dunia apapun yang dipercayai oleh manusia karena bisa membantu, bisa melakukan kebaikan, tetapi malahan menjauhkan mereka dari Tuhan. Ini adalah berhala. Jadi sesuatu yang bisa membantu saya, sesuatu yang baik. Saudara-saudara, berhala bukan sesuatu yang jahat, tetapi yang bisa membantu dan bisa membawa kebaikan. Inilah berhala. Apapun yang memisahkan kasih sayang atau mengambil dari jiwa kita cinta tertinggi kepada Tuhan, atau menghalangi kita untuk memberikan kepercayaan yang tak terbatas kepada Tuhan, ini sudah mengambil bentuk berhala di dalam bait suci jiwa kita. Jadi saudara-saudara, berhala bukan satu hal yang mengerikan, tetapi berhala adalah sesuatu yang baik dan bisa membantu manusia. Mari kita belajar. Sebelum di sini, kita mau baca dulu 2 Raja-Raja, pasal yang pertama. Oke, 2 Raja-Raja, pasal yang pertama.
Oke. Ayat yang pertama, 2 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Jadi ini kejadiannya adalah sesudah Ahab mati. Ya. Ayat yang kedua, pada suatu hari jatuhlah Ahazia. Rupanya pengganti Ahab adalah Raja Ahazia. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Lalu menjadi sakit. Jadi Raja Ahazia jatuh dan dia sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jadi Raja Ahazia jatuh, kemudian dia jadi sakit, kemudian dia utus orang untuk pergi ke Ekron. Di sana dia suruh utusan itu untuk minta petunjuk, minta informasi dari Baal Zebub. Baal Zebub adalah dewa yang ditempatkan di Ekron. Apa yang mau dia cari? Informasi apa yang dia cari? Informasi yang dia cari adalah apakah saya akan sembuh dari penyakit ini. Ayat yang ketiga. Tetapi ketika utusan-utusan itu berjalan ke Ekron, berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bangunlah, kata Tuhan kepada Elia. Berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, Raja Ahazia. Dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Tuhan tahu Ahazia sedang mengutus utusan ke Ekron. Maka Tuhan utus lagi agen Tuhan, ya, Elia, untuk berpapasan dengan utusan raja. Apa pesan yang dibawa Elia? Pesan yang dibawa Elia adalah, apakah tidak ada lagi Elohim? Ya, apakah tidak ada lagi Elohim di Israel? Sehingga kamu ini pergi minta info ke Baal Zebub. Kenapa tidak minta info kepada Elohim? Ayat yang keempat. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidurmu, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia dan dia bertemu dengan utusan Raja Ahazia yang akan menuju ke Ekron, dan dia katakan di sana, kenapa minta info kepada Baal Zebub? Kenapa tidak tanya kepada Tuhan tentang penyakit, tentang kesembuhan, tentang kesehatan? Oke, sampai di sini kita kembali kepada makna dari ayat ini. Saudara-saudara, kita bersyukur untuk adanya terang kecil. Karena ayat ini dijelaskan di dalam tulisan Roh Nubuat. Kita lihat apa makna dari ayat ini. Berhala Ekron ada di dalam 2 TT 51 paragraf pertama. TT itu artinya from trials to triumph. Ya, from trials to triumph. Berhala Ekron seharusnya memberi informasi melalui media para imamnya mengenai peristiwa di masa depan. Jadi, berhala Ekron itu adalah berhala Baal Zebub yang ditempatkan di Ekron. Berhala ini tidak bisa bicara, tetapi berhala ini, Baal Zebub ini, dia memberikan informasi melalui mediator. Mediatornya ini adalah para imamnya. Jadi di kuil di Ekron, ada imam-imam yang melayani di dalam kuil Baal Zebub. Imam-imam inilah yang akan menjadi mediator, informasi disampaikan dari Baal Zebub kepada umat. Telah menjadi kepercayaan umum bahwa berhala Ekron itu dimintai pertolongan oleh banyak orang dari jarak jauh. Jadi saudara-saudara, sudah menjadi kepercayaan umum bahwa Baal Zebub ini
selalu dimintai pertolongan. Ingat tadi berhala itu apa? Berhala adalah sesuatu dari dunia yang dipercaya bisa menolong, ya, dan memberi kebaikan. Ingat tadi ya definisi berhala, sesuatu dari dunia, hal dunia yang dipercaya bisa menolong dan memberikan kebaikan. Jadi berhala Ekron ini sudah dipercaya secara umum bisa memberi pertolongan dan seringkali dimintai pertolongan dari jarak jauh. Ya, sama seperti Raja Ahasia di Samaria, dia pergi ke Ekron, rajanya nggak perlu datang, hanya cukup utusannya aja, pergi ke Ekron dan minta tolong, minta info. Kemudian cara informasi ini diberikan adalah ramalan. Ya, ramalan diberikan, informasi diberikan langsung dari pemimpin kegelapan itu, yaitu setan yang menciptakan dan memelihara penyembahan berhala-berhala untuk mengarahkan pikiran jauh dari Tuhan. Melalui agen-agennya, kerajaan kegelapan dan kebohongan itu didukung. Saudara-saudara, Roh Nubuat katakan, siapa yang memberi informasi melalui Baalzebub adalah setan. Oke. Paragraf yang berikutnya. Roh penyembahan berhala itu juga sedang tersebar luas hari ini, walaupun di bawah pengaruh sains dan edukasi. Roh itu telah mengambil bentuk yang lebih halus dan menarik. Jadi sekarang, roh penyembahan berhala itu sudah dibawa di dalam bentuk sains dan education. Science and education. Ya. Hari ini, saudara-saudara jangan tanya Baalzebub ada di mana. Roh Nubuat katakan Baalzebub hari ini adalah science and education. Semua orang yang tidak menyelidiki kitab suci dengan tekun dan tidak menyerahkan setiap keinginan dan tujuan hidup kepada ujian yang tidak pernah salah itu, semua yang tidak mencari Tuhan dalam doa untuk mengetahui kehendaknya akan pasti menyimpang dari jalan yang benar dan jatuh di bawah penipuan setan. Saudara-saudara, siapa yang tidak belajar science dan education? Tidak ada. Khususnya generasi sebelum corona. Kalau setelah corona mungkin tidak ada lagi science, tidak ada lagi education. Karena semua hampir lebih banyak ya umat-umat Tuhan yang memilih untuk homeschooling. Tetapi generasi sebelum corona, semua sudah terpapar dengan science dan education. Dan apabila tidak menyelidiki kitab suci dengan tekun, maka sudah pasti akan menyimpang dan jatuh di dalam penipuan setan. Karena apa? Karena science, education adalah covernya, sampul atau samaran yang digunakan setan untuk menipu di zaman ini. Tuhan telah menempatkan di dalam kuasa kita untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang hukum kesehatan. Jadi ini masih paragraf lanjutannya. Apa arti berhala Ekron ini? Tuhan sudah menempatkan di dalam kuasa kita untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang hukum kesehatan. Dia telah menjadikan itu sebagai tugas kita untuk menjaga kekuatan jasmani kita berada di dalam kondisi yang terbaik. Jadi Tuhan sudah mempercayakan kepada saudara dan saya, bukan hanya kepada saya, tetapi saudara juga sudah punya kuasa untuk punya pengetahuan hukum kesehatan. Dan oleh karena Tuhan sudah berikan kuasa itu, maka adalah tugas kita untuk menjaga fisik kita berada dalam kondisi yang terbaik. Sehingga kita bisa memberikan kepada Tuhan pelayanan yang berkenan. Orang-orang yang menolak untuk memanfaatkan terang dan pengetahuan yang telah ditempatkan dengan kasih karunia di dalam jangkauan mereka ini sedang menolak satu cara yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk meningkatkan kehidupan rohani seperti juga halnya kehidupan jasmani. Orang-orang ini sedang menempatkan diri mereka sendiri di mana mereka dapat terpapar dengan penipuan setan. Saudara-saudara, Tuhan sudah kasih kita apa? Pengetahuan tentang hukum kesehatan. Dan adalah tugas kita untuk menjaga fisik kita
tetap dalam kondisi yang terbaik sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi kalau saya menolak memanfaatkan terang itu, kalau saya katakan saya nggak punya pengetahuan, saya nggak bisa, itu sama saja saya sedang menolak untuk meningkatkan kehidupan rohani dan juga kehidupan jasmani. Dan itu karena saya menolak, itu sama saja saya menempatkan diri saya terpapar dengan penipuan-penipuan setan. Jadi tidak ada orang yang tidak punya pengetahuan, semua orang sudah mempunyai pengetahuan. Banyak yang tidak mau melakukan usaha yang diperlukan untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang hukum kehidupan dan cara-cara sederhana untuk pemulihan kesehatan. Saudara-saudara, sebenarnya bukan orang tidak punya pengetahuan, tetapi orang tidak mau berusaha untuk mendapat pengetahuan. Itu yang ada. Ya. Karena pemulihan kesehatan itu begitu sederhana, siapapun bisa mempelajarinya. Nah, ketika orang-orang ini sakit karena melanggar hukum alam saudara-saudara tahu, hukum alam, ketika saya bicara hukum alam, hukum kesehatan, ya, ini sama, karena kesehatan itu adalah fisik jasmani, ya, yang mengatur fisik dan jasmani kita ini secara alamiah. Apakah ada yang bisa mengatur darah untuk mengalir, misalnya aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kita putar dari seluruh tubuh ke jantung? Nggak bisa, ya. Ini sudah otomatis mengalir dengan demikian, ya. Kemudian darah itu akan disaring melalui ginjal. Apakah kita bisa oper? Oh, saya nggak mau di ginjal, saya maunya di lambung dulu lah. Pakai. Oh, nggak bisa. Itu hukum alam. Darah semua akan menuju ke ginjal dan disaring di sana. Jadi ini, kalau kita bicara tentang hukum alam, kita tidak bisa lepas tentang hukum kesehatan. Malam untuk istirahat, siang, pagi untuk beraktivitas, ini hukum alam. Ya, ini hukum alam. Tidak ada yang bisa memutar ini, dan organ-organ tubuh kita akan bekerja sesuai dengan hukum alam. Oke. Ketika sakit, pelanggaran hukum alam, ya. Manusia tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan, kemudian meminta berkat Tuhan, melainkan mereka mencari pertolongan kepada dokter. Dan ketika kesehatan mereka membaik, mereka akan memberi pujian kepada obat-obatan kimia dan para dokter. Mereka dengan cepat mengidolakan kuasa dan hikmat manusia, dan nampaknya mereka melihat tidak ada Elohim lain selain daripada ciptaan debu dan tanah. Saudara-saudara, kita masuk ke dalam topik yang berikutnya. Kalau tadi dibilang science dan education adalah Baalzebub modern. Sekarang kita melihat yang lebih jelas lagi dalam paragraf berikutnya, para dokter yang kita rujuk ketika kita sakit, ini menjadikan mereka sebagai berhala. Ingat tadi definisi berhala? Definisi berhala adalah apapun yang kita percayai di dunia ini yang bisa memberi pertolongan kepada saya. Kita masuk pada para dokter. Ketika saya percaya bahwa dokter itu bisa menolong saya, obat-obatan ini dapat menolong saya, maka saya sedang membuat bagi saya sendiri berhala. Oke, lebih lanjut paragraf berikutnya. Saya, Nyonya White, pernah mendengar seorang ibu memohon dengan beberapa dokter yang bukan orang percaya, ya, infidel. Ya, dalam bahasa Inggris infidel artinya kafir. Artinya dia bukan dari kalangan orang yang percaya, bukan dari kalangan Advent. Saya pernah mendengar seorang ibu memohon dengan beberapa dokter yang bukan orang percaya untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Lalu Nyonya White interupsi, ya, masuk. Namun ketika saya meminta ibu ini dengan sangat, agar mencari pertolongan dari tabib yang agung itu, yang mampu menyelamatkan dengan sepenuhnya siapa saja yang datang kepadanya di dalam iman, ibu ini berbalik dengan marah. Di sini kita melihat roh yang sama seperti yang ditunjukkan oleh Ahazia. Siapa Ahazia? 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Ahazia adalah raja yang bertanya kepada Baalzebub. Dan ibu ini
dia bertanya kepada dokter mencari pertolongan. Dan ketika ditegur, kenapa tidak cari pertolongan kepada tabib agung saja? Kenapa tidak tanya Tuhan, apakah anakmu ini sembuh, bisa sembuh atau bisa selamat atau tidak? Ketika ditegur seperti itu, apa yang dikatakan? Apa yang terjadi? Ibu ini marah. Roh nubuat katakan, roh yang ada pada ibu ini sama dengan roh yang ada pada Raja Ahazia dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai 3. Adalah tidak aman untuk percaya kepada dokter yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Tanpa pengaruh dari karunia ilahi, hati manusia adalah licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9. Peninggian diri adalah tujuan mereka. Tujuan siapa? Tujuan dari para dokter yang tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Di bawah kedok profesi medis, kesalahan-kesalahan sudah disembunyikan. Kesalahan siapa? Ingat tadi ketika saya sakit, itu adalah kesalahan karena melanggar hukum alam. Tetapi dengan profesi medis, apakah kesalahan itu dibongkar, disampaikan kepada kita? Tidak. Saudara-saudara coba boleh jujur. Berapa banyak di antara saudara yang datang ke dokter lalu dikasih tahu kesalahannya apa? Ya. Kesalahan sudah disembunyikan di bawah kedok profesi medis. Penipuan-penipuan sudah disokong. Dokter dapat mengaku memiliki kebijaksanaan yang besar dan keterampilan yang mengagumkan. Ketika karakternya diabaikan, tindakannya berlawanan dengan hukum kehidupan. Yehova Tuhan kita menjamin bahwa Dia menunggu untuk bermurah hati. Dia mengundang kita untuk memanggilnya di dalam masa kesusahan. Bagaimanakah kita dapat berpaling darinya dan percaya kepada tangan yang terbuat dari daging itu? Saudara-saudara, kesalahan-kesalahan yang kita buat melanggar hukum alam, melanggar hukum kesehatan, disembunyikan di bawah kedok profesi medis. Ya, saudara-saudara, tidak mungkin untuk mengetahui kesalahan apabila kita konsultasi dengan dokter hanya dalam 5-10 menit. Ya. Itu sebabnya ketika sakit, yang perlu dilakukan adalah apa kesalahan saya. Kalau saudara pergi ke dokter, saudara tidak akan dikasih tahu apa kesalahan. Dan itu ditutupi. Paragraf berikutnya. Kuasa tukang sihir, sorcerer. Ya, dalam bahasa Inggris, sorcerer, tukang sihir. Kuasa tukang sihir dibuat menjadi pujian. Apa ini tukang sihir? Saudara-saudara tadi lihat bahwa Baal-zebub sekarang ini ada dalam bentuk apa? Science and education. Ya, science and education. Inilah yang dianut oleh para dokter yang karakternya tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Yang praktek-praktek hidupnya, tindakan-tindakan hidupnya tidak menjunjung tinggi hukum-hukum Tuhan. Mereka ini disebut sebagai tukang sihir. Kuasa sorcerer dibuat menjadi pujian, dan yang lainnya terpengaruh untuk mencari pertolongan dari si tukang sihir. Dengan demikian, Tuhan Israel tidak dihormati, sementara kuasa setan dihormati dan ditinggikan. Mereka yang menyerahkan diri kepada sihir setan, sorcery-nya setan, dapat menyombongkan keuntungan besar yang diterima karenanya. Ingat tadi berhala, sesuatu yang kita percaya yang bisa menolong saya dan memberikan kebaikan. Dan ketika kebaikan itu saya terima, maka saya katakan apa? Wah, saya sombongkan. Untung saya pergi ke A. Untung saya minum obat ini, untung saya pergi ke dokter. Tetapi, apakah keuntungan yang mereka sombongkan ini membuktikan bahwa jalan yang mereka sudah tempuh itu bijaksana dan aman? Tidak. Apa hasilnya ketika nyawa saya diselamatkan? Ketika saya nggak jadi mati gara-gara sakit? Apa hasilnya ketika hidup diperpanjang? Apa hasilnya ketika saya mendapatkan keuntungan besar, tetapi sementara? Apakah keuntungan itu, apakah nyawa saya yang tertolong sementara itu, pada akhirnya
saya gunakan untuk mengabaikan kehendak Tuhan? Semua keuntungan yang tampak pada akhirnya akan membuktikan kerugian yang tidak dapat diperoleh lagi. Saudara-saudara, kelihatannya saya beruntung ketika saya minum obat ini. Kelihatannya saya beruntung ketika saya pergi kepada dokter A, dokter Anu. Tetapi semua keuntungan yang tadinya saya anggap untung, pada akhirnya akan membuktikan satu kerugian yang tidak bisa kita ulang lagi. Kita tidak bisa bebas dari hukuman bila melanggar satu palang. Satu palang, ini seperti palang kereta api ya. Satu palang yang Tuhan telah buat untuk menjaga umatnya dari kuasa setan. Saudara-saudara, palang kereta api itu gunanya untuk apa? Untuk bikin macet atau untuk menyelamatkan manusia? Palang kereta api itu digunakan supaya tidak ada nyawa yang melayang karena menerobos ketika kereta api sudah akan lewat. Seperti itulah hukum kesehatan diberikan Tuhan sebagai palang. Dan tidak ada seorang pun yang bebas dari hukuman kalau melanggar palang yang sudah Tuhan buat untuk menjaga umatnya dari kuasa setan. Satu-satunya jalan selamat adalah dengan memelihara petunjuk-petunjuk di masa lampau. Apa itu petunjuk-petunjuk masa lampau? Yesaya 8 ayat 20. Di dalam Taurat, to the law and to the testimony. Di dalam Taurat dan di dalam kesaksian. Siapa yang tidak mengatakan sesuai perkataan itu, maka bagi mereka tidak ada fajar. Saudara-saudara, apa petunjuk kita ketika kita menghadapi masa kesusahan karena penyakit? Petunjuk kita satu-satunya adalah hukum, kesehatan, dan kesaksian. Masa sorcerer, nah ini enggak, ini masih yang pertama, kuasa sorcerer, bukan, yang mana sih, berhala, masih di situ. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam slide ini. Sudah. Oke. Satu-satunya jalan selamat adalah kita berpegang kepada hukum, Taurat, dan kesaksian. Apa itu testimoni? Testimony of Jesus, roh nubuat. Ya. Satu-satunya pegangan kita adalah hukum dan kesaksian. Siapa yang tidak berkata sesuai dengan perkataan itu, maka di sana tidak ada terang. Itu artinya pelajaran itu berasal dari kuasa kegelapan, setan, Baal-zebub. Itulah yang memberikan petunjuk yang menipu manusia, menganggap ini membawa pertolongan buat saya, ini membawa kebaikan buat saya, padahal tidak. Saudara-saudara, pada saat ini kita mau belajar apa itu berhala. Ya, saya membawa pikiran kita kepada Baal-zebub. Baal-zebub adalah berhala yang dipercaya oleh Raja Ahasia dan dikutuk, tindakan ini dikutuk oleh Tuhan dan menyebabkan kematian raja itu. Dan ini diamarkan oleh nabinya. Jangan bertanya kepada Baal-zebub dan bertanyalah, melainkan bertanyalah kepada Tuhan. Oke. Sekarang kita mau tanya. Tadi kita belajar tentang Baal-zebub, kemudian Baal-zebub ini dalam bentuk yang terbaru sekarang ini adalah science dan education. Kemudian kita beralih kepada para dokter yang karakternya dan tindakannya tidak menjunjung hukum Tuhan. Mereka disebut sebagai tukang sihir, sorcerer, dan kemampuan mereka, skill mereka disebut sebagai sihir. Ya, sihir, setan, dari setan.
Dan ini Tuhan sangat mengecam ini. Sekarang pertanyaannya, di dalam Alkitab, di manakah ada tertulis tentang kuasa tukang sihir ini? Kita baca Alkitab kita. Di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-23. Saya sengaja tulis dalam bahasa Inggrisnya, supaya kita tahu kata sorcerer ini digunakan dalam ayat ini. Tetapi kita bisa baca di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia. Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang ke-23. Dan cahaya lilin tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai pria dan mempelai wanita tidak akan terdengar lagi di dalammu. Karena apa? Karena pedagang-pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi. The great men of the earth. Dan oleh sorceries mereka, oleh ilmu sihir mereka, ilmu sihir orang yang tidak bersinar ini lagi ya. Dan oleh karena ilmu sihirmu, semua bangsa tertipu. Ya, kita lihat di sini ada kata sorceries. Wahyu pasal 18 ini berbicara tentang kejatuhan Babel. Dan inilah yang terjadi kepada Babel ketika akhir sejarah dunia ini dijatuhkan. Tidak akan bersinar lagi Babel. Tidak ada lagi suara-suara mempelai pengantin pria dan wanita. Tidak ada lagi pedagang-pedagang, orang-orang besar di bumi yang menipu dengan sorceries, dengan ilmu sihir Babel. Sekarang pertanyaannya, sorceries. Kita masuk ke dalam kamus bahasa Greka, karena bahasa Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Greka. Sorceries bahasa Greka G5331. Bahasa aslinya adalah pharmakia. Pharmakia, bahasa Inggrisnya, itu pharmakia bahasa Greka. Bahasa Inggrisnya adalah farmasi. Farmasi atau medication. Drugs prescription. Ya. Obat-obatan yang diresepkan. Farmasi, kita tahu farmasi istilahnya ya. Sekarang mari kita coba ganti sorceries ini dengan kata farmasi. Dan cahaya lilin tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan terdengar lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah orang-orang besar di bumi. Dan oleh farmasimu, semua bangsa ditipu, disesatkan. Saudara-saudara, Roh Nubuat katakan, obat-obatan yang diresepkan oleh dokter-dokter disebut sebagai sorcery, sihir. Wahyu 18 ayat 23 katakan, farmasi adalah sorcery, bisnis Babel. Saudara-saudara, hukum kesehatan tidak pernah mendukung siapapun untuk melakukan kesembuhan, pemulihan kesehatan dengan farmasi. Saudara-saudara, boleh baca di dalam Roh Nubuat. Itu sebabnya gereja kita punya 8 jurus untuk pemulihan kesehatan. Apa itu? New Start. Dan kita punya 33 core health principles yang diberikan Tuhan dalam penglihatan pada tanggal 6 Juni 1863 di Otsego.
Michigan, Amerika. Saudara-saudara, tidak ada satu hal pun yang membenarkan kita untuk jatuh ke dalam penipuan setan ini, yaitu farmasi. Karena dengan demikian, maka kita sedang membuat bagi kita sebuah berhala. Pelanggaran hukum kesehatan, kita lari kepada Baalzebub. Yang menurut kita punya sains, punya education, sehingga bisa memberikan pertolongan kepada saya dan membawa kebaikan kepada saya. Kemudian kita meminum obat-obatnya yang hanya menyamar. Padahal kesalahan-kesalahan kita tidak diberitahukan. Kenapa saya pusing? Tidak dikasih tahu kesalahannya. Tapi obat dikasih supaya nggak pusing lagi. Dan tidak perlu bertobat, tidak perlu mendiagnosa kesalahan saya apa. Dengan minum obat ini, maka saya tidak pusing lagi. Saudara-saudara, apakah itu yang terjadi ketika kita minum obat farmasi? Ya. Saya sakit, saya minum obat, saya semua keluhan hilang. Saudara-saudara, mari kita lihat sekarang di dalam buku Yesaya. Nabi Yesaya, dia berkata sesuatu yang sangat penting. Ingat ayat inti kita, Yesaya 30 ayat 8. Ini adalah bagian, ya. Ayat intinya saya ambil dari ayat 8. Tetapi apakah yang ditulis Yesaya dari ayat 1 sampai ayat yang kelima? Sehingga Tuhan katakan, hei Yesaya, jangan kau buang ya tulisan ini, tapi kau harus tulis di dalam batu, di atas batu, supaya masih ada nanti untuk masa-masa yang akan datang. Mari kita lihat. Yesaya 30 ayat yang pertama. Saudara-saudara, ini terjemahan baru Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini sangat jelek sekali, saya bisa katakan jelek sekali terjemahannya, khusus untuk Yesaya pasal 30 ini. Jadi, saya sisipkan bahasa Inggrisnya, ya, King James, ya, supaya kita bisa lihat. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Kalau kita baca bahasa Indonesia nggak ngerti, ya. Kita baca bahasa Inggrisnya. Woe to the rebellious children. Celakalah anak-anak pemberontak. Ini kalau kita bilang anak-anak pemberontak, ini anaknya yang memberontak atau bapaknya yang memberontak. Ini nggak jelas. Anak-anak pemberontak. Yang pemberontak ini sebenarnya siapa? Bapaknya atau anaknya? Tetapi ketika kita melihat bahasa Inggrisnya, rebellious children, ini artinya anaknya yang pemberontak. Jelas. Celakalah anak-anak yang memberontak, kata Tuhan. Yang siapa? Apa itu ciri-ciri anak yang memberontak? That take counsel, yang mengambil nasihat, ya. Take counsel, yang mengambil nasihat, tapi bukan dari aku Tuhan. Saudara-saudara, saya baca di dalam kamusnya, ya, kamus bahasa Hebrew, Ibrani. Anak-anak pemberontak adalah orang-orang yang keras hati, yang murtad. Sementara ciri-ciri dari anak pemberontak ini adalah mereka tidak meminta counsel dari Tuhan. Counsel itu apa? Mereka tidak menanyakan advice, nasihat, tidak minta petunjuk, tidak memohon kebijaksanaan dari Tuhan. Ingat Raja Ahazia? Kemana dia meminta advice? Baalzebub. Inilah anak-anak pemberontak, rebellious children. Minta nasihat tapi bukan ke Tuhan. And that cover with a covering, ya, yang menutupi dengan sebuah penutup. Saudara-saudara lihat tadi? Yang menutupi dengan sebuah penutup. Tadi di mana ini? Nah, ini dia. Saya tandai di sini. Saya garis bawahi.
apa? Di bawah kedok profesi medis, kesalahan-kesalahan sudah disembunyikan. Mari kita baca. Menutupi dengan sebuah penutup. Cover with a covering. Tetapi covering itu bukan dari rohku. Ya. Ada sesuatu yang ditutupi menggunakan sebuah penutup. Tapi penutupnya ini bukan berasal dari Tuhan. Apa yang digunakan? Obat-obatan. Kita lihat. Apa itu cover? Cover itu bahasa aslinya artinya install, pour out, menuang, menginstall. Apa itu install? Memasukkan. Ya, sesuatu diinstal ke handphone saya, berarti tadinya tidak ada menjadi ada, ya, diinstal. Jadi, anak-anak pemberontak ini, dia minta nasihat bukan ke Tuhan, dan dia memasukkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah covering. Apa itu covering? Covering adalah fusion, peleburan, penyatuan, perpaduan, tuangan. Covering itu juga artinya adalah molten metal, logam cair. Covering juga artinya adalah tudungan, selimut, molten image. Ingat tadi? Bahasa Inggrisnya berhala apa? Graven image. Molten image, molten gods, dewa cair. Saudara-saudara, anak-anak pemberontak adalah mereka yang tidak meminta nasihat dari Tuhan dan menutupi sesuatu, menginstal sesuatu, yaitu apa yang diinstal? Dewa-dewa. Images, gods, berhala. Dan berhalanya ini adalah dalam bentuk cair. Molten metal, covering. Molten gods, dewa cair. Ya. Ada logam-logam cair yang dimasukkan yang bukan dari nasihat Tuhan. Ada dewa-dewa cair. Satu cairan dimasukkan, tetapi dia dianggap sebagai dewa. Yang bukan berasal dari Tuhan ataupun dari roh Tuhan. Itu ayat 1. Mari kita lanjutkan. Ayat yang kedua. That walk to go down into Egypt. Jadi anak-anak pemberontak, mereka akan berjalan ke Mesir. And have not asked at my mouth. Dan tidak bertanya kepada firmanku, mulutku. Ya. Jadi anak-anak pemberontak itu, sesudah mereka masukkan dewa-dewa cair, logam-logam cair, itu yang mereka anggap bisa untuk menutupi sesuatu, mereka akan berjalan ke Mesir. Apa itu berjalan ke Mesir? Mereka akan hidup dengan cara hidup orang Mesir. Dan tidak bertanya, tidak consult, tidak merujuk kepada my mouth. Mulut Tuhan. Apa itu mulut Tuhan? God's word, God's law. Hukum Tuhan, firman Tuhan. Cara hidup saya, tidak saya consult, tidak saya bandingkan dengan firman Tuhan. Apakah saya menurut hukum atau tidak? Tidak saya pedulikan. Semua saya abaikan. Ya. To strengthen themselves in the strength of Pharaoh. Saya memperkuat diri saya dengan strength of Pharaoh. Apa itu strength of Pharaoh? Means of safety, protection. Saya memperkuat diri saya membuat diri saya bisa laku terus dengan cara menggunakan perlindungan dari Firaun Mesir. And to trust in the shadow of Egypt. Dan saya, anak-anak pemberontak, saya bersandar, saya curhat, saya sharing dengan siapa? Dengan perlindungan dari Egypt, dari Mesir. Saudara-saudara, ketika saya mencari advice bukan ke Tuhan, itu artinya saya sudah menjadi anak pemberontak. Ketika saya hidup, memperlakukan tubuh saya, memasukkan logam-logam cair, dewa-dewa cair ke dalam tubuh saya, tanpa bertanya, tanpa membandingkan, tanpa menyelidiki, apa kata firman Tuhan, apa kata hukum Tuhan,
maka saya berarti sudah hidup menurut cara orang Mesir. Saya sudah membuat diri saya kuat, membuat diri saya laku dengan perlindungan Firaun. Saudara-saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga. Therefore shall the strength of Pharaoh be your shame. Dengan demikian, kekuatan perlindungan Firaun ini akan menjadi aib bagimu. Akan membuat kau menyesal. Perlindungan dari Firaun yang sudah kau install dalam bentuk dewa-dewa cair, dalam bentuk logam-logam cair ke dalam tubuhmu, akan membuat engkau menyesal. And the trust in the shadow of Egypt, your confusion. Dan karena kau percaya kepada perlindungannya Mesir, kepada hidup yang sementara ini, yang saya perjuangkan hidup yang sementara ini, saya tidak perjuangkan hidup yang kekal, saya perjuangkan hidup yang sementara, karena saya bersandar kepada itu, maka saya akan bingung. Bingung, confused, menyesal, menjadi aib, memalukan. Yesaya 30 ayat 4. For his princes were at Zoan. Karena pangeran-pangerannya, pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin siapa? Pemimpin-pemimpin Firaun, pemimpin-pemimpin Mesir. Mesir itu lambang siapa? Dunia. Pemimpin-pemimpin dunia sudah berada di Zoan. Saudara-saudara tahu Zoan ini apa? Zoan ini adalah tempat tinggal Firaun. Ya, pada waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ingat ceritanya bahwa Musa dan Harun datang menemui Firaun di tempat kediamannya. Nah, itu adalah Zoan, ya, tempat itu adalah Zoan. Jadi, pemimpin-pemimpin dunia sudah berada di Zoan. Sudah berada di tempat kediaman Firaun. Dan ambasador-ambasadornya sudah datang ke Hanes. Saudara-saudara tahu? Hanes ini tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kita bisa tahu bahwa Hanes ini ada satu tempat yang artinya, Hanes dalam bahasa Mesir artinya grace has fled. Kasih karunia sudah pergi. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin agama, princess, ya, pemimpin perwakilan rakyat, pemimpin militer, pemerintah, semua sudah bergabung di Mesir, sudah bersatu dengan Firaun. Ambasadornya siapa itu ambasador? Juru kabar, nabi-nabi, imam-imam, para guru pengajar, raja, sudah juga bergabung di Hanes. Artinya, grace tidak ada lagi. Kasih karunia tidak berlaku lagi. Karena pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin, baik dalam organisasi agama maupun dalam dunia, pemerintahan dunia, mereka sudah berada di Zoan. Sudah bersatu dengan Firaun. Mereka sudah mencapai sudah mencapai Hanes, sudah mencapai satu titik di mana kasih karunia sudah pergi. Saudara-saudara, ayat selanjutnya. Ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Mereka semua malu. Mereka semua akan malu karena suatu bangsa tidak memberi keuntungan kepada mereka. Mereka ini siapa? Rebellious children. Mereka akan malu. Mereka yang sudah bergabung dengan para pemimpin dunia, mereka yang sudah memasukkan dewa-dewa cair, logam-logam cair, yang menutupi sesuatu dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh mereka, mereka ini akan menjadi malu. Kenapa? Karena perlindungan yang mereka tadinya anggap akan melindungi mereka, akan membuat mereka menang, akan membuat mereka tetap laku di mana-mana, ternyata tidak membawa pertolongan, tidak memberi keuntungan, melainkan membawa penyesalan dan aib. Saudara-saudara,
ayat 6, 7, dan 8 menceritakan bahwa bangsa Israel, pada waktu bangsa Israel hidup jauh dari hukum-hukum Tuhan, mereka berpaling ke Mesir. Mereka berpaling ke Mesir dan mereka minta perlindungan kepada Mesir. Ini terjadi sebelum serangan Asyur ke Yerusalem. Itu sebabnya Yesaya menegur bangsa ini. Dia katakan, apakah sudah tidak ada lagi Tuhan di Yerusalem? Kita punya bait suci di sini. Kita punya hukum Tuhan di sini, hukum Taurat. Kita punya kaki dian di sini. Kita punya manna. Kita punya tongkat Harun di sini. Tetapi kenapa pemimpin-pemimpin Yerusalem pergi berbalik dan minta pertolongan ke Mesir? Dan ayat 6 katakan bahwa Yerusalem, Israel, bangsa Israel, suku Yehuda, mereka membawa kekayaan mereka ke Mesir, membayar upeti kepada bangsa Mesir, padahal bangsa Mesir tidak memberikan apa-apa. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Yesaya, Yesaya, tulis ya, tuliskan pesan ini, Yesaya 30 ayat 1 sampai ke 7, tuliskan di atas batu, supaya bisa dipelajari untuk orang-orang yang akan datang. Saudara-saudara, Yesaya 30 ayat 1 sampai 8 adalah untuk saya dan saudara saat ini. Ini sudah terjadi lama sekali. Ini sudah terjadi lama sekali, ribuan tahun yang lalu. Tetapi ditulis di dalam batu, di atas batu, supaya saudara dan saya bisa pelajari. Karena sekarang Mesir tidak ada dalam bentuk kerajaan. Mesir tidak datang ke Yerusalem dalam bentuk Firaun dan semua jajarannya. Tapi Mesir datang kepada Yerusalem, kepada umat pilihan Tuhan dalam bentuk dewa-dewa cair, obat-obatan, vaksin dimasukkan untuk menutupi sesuatu. Saudara-saudara, masihkah kita ragu bahwa berhala-berhala ini adalah obat-obatan yang Tuhan tidak berkenan untuk dikonsumsi oleh manusia? Kita sudah lihat dari Roh Nubuat. Kita sudah lihat dari Revelation, dari Wahyu 18 ayat 23. Kita sudah lihat dari nubuatan Nabi Yesaya. Masihkah kita ragu bahwa pelanggaran hukum kesehatan, bahwa bertanya kepada dokter-dokter yang tidak tahu tentang kesalahan, tentang pelanggaran hukum Taurat, tentang pelanggaran hukum kesehatan, mereka tidak tahu, mereka mengandalkan sains dan education mereka untuk mengobati penyakit kita, bukan mengobati tetapi menutupi dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, tanpa kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apakah obat ini pantas saya masukkan, apakah saya pantas untuk terima vaksin, tanpa kita bertanya, kita percaya. Kenapa? Karena kita percaya kepada skill, kita percaya kepada education, kita percaya kepada sains. Saudara-saudara, bertobat. Bertobat. Saya akan membahas idol-idol yang lain minggu depan, hari Senin. Saya berdoa supaya kita jangan menentang. Ya, saudara mungkin ada yang berprofesi sebagai dokter. Keluarga kami pun banyak. Tetapi bukan berarti profesi apapun itu membuat mata kita tertutup dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak sedang berandai-andai. Kita tidak sedang belajar hal omong kosong. Harus to the law and to the testimony. Harus berdasarkan hukum dan kesaksian Roh Nubuat. Kalau tidak berdasarkan keduanya, maka tidak ada terang di dalam pengajaran apapun. Saudara-saudara, kita akan hentikan pembahasan tentang berhala dalam hal kesehatan. Kita akan lanjutkan berhala yang lain minggu depan. Bila ada pertanyaan, silakan. Selamat sore. Selamat sore.
Saya Ridwan. Oh ya, ya bro. Sebetulnya saya bukan mau bertanya, saya kan dalam penggembalaan. Jadi saya juga sedih kalau melihat anggota jemaat kita sudah kita kasih tahu buktinya, kita kasih tahu fakta-faktanya begitu kan. Tetapi mereka tidak mau mendengar juga gitu. Tetap mereka melanjutkan masuk untuk divaksin. Kalaupun sebetulnya saya sudah kasih tahu sama teman-teman kalau memang yang mau bertobat pasti Tuhan tetap ampuni, karena waktu saya melihat banyak pertanyaan dari anggota jemaat, dosa nggak nih vaksin, dosa nggak nih vaksin itu kan, akhirnya saya bertanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana untuk menjawab ini? Dan memang akhirnya Tuhan kasih tahu jawabannya kepada saya itu waktu saya belajar dan meditasi dalam buku 1 Samuel. Dan jawabannya jelas. Tuhan akan ampuni, Tuhan akan terima, Tuhan tidak akan tolak umatnya, asal saja mereka tetap menyadari dan kembali itu. Dan kita yang sudah sadar, yang sudah tahu, jangan coba-coba untuk dengan sengaja gitu, dengan sengaja menganggap sepele akan hal-hal ini. Itu saja yang mau saya tambahkan, Sister, karena ini sangat kompleks ini. Walaupun memang kemarin kami menghadapi anak kami nggak boleh sekolah. Ya. Kami juga kadang-kadang kecut juga ini menghadapi ini. Gimana kalau orang datang ke rumah tiba-tiba langsung suntik di tempat kan? Sedih juga ini. Tapi kami tetap berdoa, Tuhan apapun yang terjadi, tolonglah. Karena kami yakin pena inspirasi tulis, kalau Tuhan bermaksud menyelamatkan, dia nggak pernah menyelamatkan hanya setengah-setengah. Dia pasti akan menyelamatkan sampai kepada garis. Kecuali saya nggak mau diselamatkan oleh Tuhan, itu dia. Ya, terima kasih. Itu hanya untuk tambahan, Sister. Boleh saya kasih tambahan sekaligus kesaksian? Oke, silakan Pak. Baru new fresh ini. Masih fresh, masih hangat-hangat ini. Ya, saya baru pulang ini dari sekolah. Saya dipanggil ketua dewan. Jadi akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar dengan asumsi sebelum mengajar harus sampai bulan Juni nanti. Kalau nanti sampai bulan Juni saya tidak disuntik, saya akan dicari sekolah di seluruh Advent seluruh dunia. Siapakah yang mau terima saya? Sekolah yang tidak ada yang terima orang yang tidak divaksin. Jadi dikatakan begini, Ibu Lady, aduh ini, maka saya juga sedih, Sir Simpson jangan terlalu banyak ikut-ikut seminar, karena seminar cukup aja, lihat aja tanda-tanda gempa bumi ini, karena tidak ada hubungan vaksin dengan tanda binatang. Tolong Sir Simpson riset dulu otaknya, riset ulang keyakinannya bahwa vaksin itu berbahaya, riset ulang, itu tidak berbahaya, riset ulang. Aduh, bisa begitu di riset ulang punya pikiran saya. Padahal saya mengangkat ya empat orang Ibrani ya, 4 orang Ibrani. Saya mengagungkan bagaimana ya dengan menggunakan terapi-terapi alamiah. Ya, 4 hari lalu saya sedikit ada panas tinggi, tapi saya langsung minum air kelapa, saya tidur, saya langsung buang air kecil, langsung pagi-pagi terus saya sudah tidur enak, udah minum kunyit segala macam, sudah pulih, tidak ada pengaruh bagi saya. Bagi pikiran saya itu tidak ada tuh ada apa, bukan saya gegabah, tidak, karena saya yakin Allah saya lebih besar daripada COVID yang ada di dunia ini, luar biasa. Jadi tolong doakanlah. Masa saya dilarang untuk jangan ikut-ikut seminar begini, ya? Karena ini kata ini cuci otak pikiran saya supaya saya tolak itu vaksin. Waduh. Padahal sebenarnya kan Roh Nubuat sudah jelas-jelas, ya. Dokter Mokolog juga sudah bilang bukan dokter Advent. Dia mengangkat 8 obat alamiah New Star, ya kan? Dia katakan di depan semua orang seminari, dia bilang, saya menghadapi orang-orang pasien COVID ratusan, tapi saya tidak divaksin. Kenapa? Imun tubuh alamiah saya yang
yang mengalahkan semua itu. Luar biasa, saya merinding dengarnya. Berarti Tuhan, saya tidak salah ya Tuhan. Ya, kalau saya mengagumkan ini. Jadi yakinnya ya. Tapi saya bilang ya terima kasih kalau saya bisa diizinkan. Jadi itu solusi yang saya didapatkan. It's okay, tidak masalah bagi saya. Saya tetap memperkuat. Jadi terima kasih Bu Leri dari semua yang ya. Kalau sebenarnya kalau kita sudah ikuti, kalau kita tidak ikuti, memang tadi pelajaran tadi itu teriris ya. Mengiris sekali, mengiris. Tapi karena saya sudah ikuti, jadi itu tidak mengiris. Tapi saya hanya berpikir kepada teman-teman yang lain yang mungkin belum jalankan ini. Tapi kita tidak bisa saling menjudge, tidak. Kita ikuti, kita punya hati nurani. Rasul Paulus juga bilang itu hati nurani. Jadi biarkanlah Roh Kudus yang berbicara dan kita punya hati nurani. Kalau ada yang mau terima di sini, oke. Yakin dengan itu. Tapi kalau tidak, jangan biarkan hati nurani itu bergejolak sendiri. Pastikan sekarang, ya, pastikan. Kalau saya sudah pastikan, saya tidak mau lagi bermain-main, saya punya hati nurani lagi. Berbahaya, sangat berbahaya. Ini saya sekarang berada di lantai 3 di gereja ini. Saya sudah hampir 2 tahun di sini, online, belajar ini segala macam. Oke lah, apa yang terjadi ini. Jadi terima kasih Ibu Lady, luar biasa. Seminar hari ini tambah menguatkan saya. Ya kan, tambah menguatkan saya. Bukan saya tidak boleh ikut ini. Waduh, bagaimana saya diminta untuk riset saya punya otak lagi keyakinan saya. Keyakinan yang salah itu. Waduh. Katanya pendeta juga sudah bilang itu. Pendeta kami juga sudah bilang tidak ada hubungan antara vaksin dengan akhir zaman. Waduh. Sangat berbahaya saya bilang begini. Oke, terima kasih. Ternyata tetap berkati kita dimanapun kita berada. Kita jangan bermain-main, kita punya hati nurani. Berdoa, yakinkan terus. Yesus segera akan datang. Tuhan berkati. Ya, amin. Selalu konsult dengan firman Tuhan. Itu yang Yesaya tadi. Yesaya tegur bangsa Israel karena mereka bikin kebijakan, tidak konsult dulu dengan firman Tuhan, dengan hukum Tuhan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan yang lain? Brother Lubis sepertinya sudah menyalakan video. Silakan. Kak, mau tanya. Tadi yang di Yesaya 40 ayat 3, Kak sebutkan karena pemimpin-pemimpin dunia, bahkan juga ada pemimpin agama, kalau saya tidak salah dengar tadi, sudah bergabung di Hanes. Dan Kak bilang mereka sudah kehilangan kasih karunia. Bagi mereka kasih karunia itu sudah ditutup. Saya mau tanya, bagaimana kalau ada mungkin teman, saudara, atau orang yang saya kenal, dari awal dia sebenarnya sudah belajar tentang ini, namun dengan kata demi pelayanan, akhirnya menerima. Alasannya adalah kalau nggak terima ini, nggak bisa dikirim ke sana misionarisnya, nggak bisa dikirim ke sini, karena kan syarat perjalanan sekarang kan itu sertifikat vaksin. Jadi bagaimana tanggapan Kakak? Ini teman-teman yang sudah tahu latar belakang dari vaksin ini, tapi masih terima dengan alasan demi pelayanan. Oke. Baik, saya mau ulangi lagi satu kutipan di sini. Tadi saya sudah share. Oke. Apa bisa dibaca? Yang biru? Boleh, Kak, boleh. Ya, kita tidak dapat bebas dari hukuman bila melanggar satu palang yang Tuhan telah buat untuk menjaga umatnya dari kuasa setan. Tidak bisa bebas dari hukuman kalau melanggar. Jadi kita punya batasan, ya. Apa yang boleh dimasukkan, saya sudah bawa pelajarannya, ya. Dan bukunya sekarang sudah selesai dicetak. Saudara-saudara yang belum punya bukunya, hubungi saya. Buku tentang apa yang boleh kita masukkan ke dalam tubuh, ya. Jadi Tuhan sudah tentukan. Saudara mau cek di dalam Alkitab, mau cek di dalam Roh Nubuat, nggak percaya Roh Nubuat, boleh di Alkitab, nggak percaya Alkitab, boleh di Roh Nubuat, terserahlah mana yang dipilih. Tapi Roh Nubuat dan Alkitab tidak bertentangan dalam hal ini. Tidak ada yang bisa bebas dari hukuman bila melanggar satu palang yang Tuhan telah buat untuk menjaga umatnya dari kuasa setan. Saudara-saudara,
perlu saya kasih tahu bahwa pada tahun 1863 ketika Tuhan memberikan penglihatan tentang 33 Core Health Principle kepada Nyonya White di Otsego, Michigan, Amerika, pada setahun itu alasan kenapa Tuhan memberikan itu dalam penglihatan adalah karena begitu maraknya penggunaan drugs, obat-obatan kimia. Begitu marak digunakan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh karena itulah Tuhan merasa perlu untuk memberi satu penglihatan tentang apa yang boleh dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ketika saya memasukkan sesuatu tanpa consult dengan law and testimony, maka berarti saya bukan pengikut Tuhan. Ya, pengikut siapa saya tidak tahu. Brother Lubis boleh ingat kembali cerita tentang persembahan Kain dan persembahan Habel. Kedua orang ini melakukan hal yang disuruh Tuhan. Dua-duanya memberi persembahan. Tetapi yang satu memberi persembahan dengan cara yang dianggap benar. Sementara yang satu memberi persembahan dengan cara yang ditentukan Tuhan. Yang satu tidak konsult dengan firman Tuhan, yang satu konsult dengan firman Tuhan. Mana yang diterima Tuhan? Kita tahu ceritanya. Jadi ketika saya melayani Tuhan dengan cara saya sendiri, ketika orang-orang melayani Tuhan dengan caranya sendiri, saya mau baca dari Matius pasal yang ke-7 ayat Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara-saudara yang mau melayani, melayanilah dengan hukum Tuhan. Dengan hukum Tuhan. Melayanilah dengan law dan testimoni. Jangan bikin persembahan Kain. Jangan bikin cara mempersembahkan sesuatu dengan apa yang menurut saya benar. Selalulah consult dengan hukum dan roh nubuat. Saya tidak melihat, saya tidak pernah merasakan, saya tidak bisa melayani Tuhan, saya tidak vaksin. Saya bebas pergi kemanapun juga. Ada yang sakit di Surabaya, ada yang sakit di mana saja, saya bisa hadir di sana. Saudara-saudara, buku-buku kesehatan dicetak dan disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan ke luar negeri. Saudara-saudara, tidak ada halangan. Saya melayani dengan beberapa keluarga ke tempat yang jauh keluar kota, tidak ada halangan. Sampai sekarang, sudah 2 tahun corona merajai di dunia ini, saya belum pernah terhalang untuk penginjilan. Kenapa saya harus menggunakan Baal-zebub untuk melayani Tuhan saya? Kenapa saya harus konsult dengan Baal-zebub untuk melayani Tuhan saya? Puji Tuhan, terima kasih Apakah banyak, ada Kak. pertanyaan yang lain? Boleh kasih tambahan, Sister? Boleh, silakan, brother. Ya, Bro Lubis. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 26 dikatakan begini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Awalnya memang kalau dia sudah tahu pengetahuan tentang kebenaran tapi tetap melakukan itu, kalau dia udah tahu itu dosa, ya saya pikir ini bisa juga menjadi referensi itu. Sehingga tapi
di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 itu tentang dosa si Yonatan, tapi dosa tidak sengaja. Akhirnya Yonatan memang sudah ditentukan untuk mati. Tetapi karena Yonatan melakukan dosa yang tidak sengaja, yang walaupun hukuman mati, akhirnya diampunilah dan dibebaskan dari hukuman mati itu. Nanti baca di 1 Samuel pasal 14. Ayat 24 sampai 47. Ini ketika saya merenung, kenapa kok ngeri sekali ini vaksin ini. Bahkan kadang-kadang kami juga harus dikucilkan kan gitu. Lalu kalau di dalam 1 Samuel pasal 12, saya bacakan dulu ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu. Kalau ada teman-teman yang di sini yang nggak sengaja divaksinnya karena memang nggak tahu akibat-akibatnya dulu dan belum pernah mengerti kebenarannya tentang itu, saya akan bacakan di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 25. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan bersetialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saya pikir itu bisa membantu untuk teman-teman, karena ini juga pergumulan saya bagaimana menjawab anggota jemaat dan teman-teman yang sudah divaksin tapi nggak sengaja, karena dia tidak tahu. Akhirnya Tuhan berikan jawaban bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak, asal tidak terus mengejar dewa kesia-siaan yang tidak dapat menolong, dan berbakti mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih, Sister. Terima kasih banyak, Bang Pendeta, teman seperjuangan. Hormat, hormat. Baik. Apakah ada pertanyaan lain? Oh ya, silakan, Gen. Ya, tadi kan dengar bahwa kita perlu berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada di organisasi, ya, betul? Bukan, tapi dokter-dokter yang karakternya dan tindakannya meninggikan hukum Tuhan. Yang tadi contoh ada apa? Ini dengan Ellen G. White tadi loh, Kak. Itu kan, dengan dokter luar tuh dia konsultasinya. Oke. Ya kan? Nah, untuk hal yang maksudnya yang sekarang berlaku ini di kita, itu kan kebanyakan mereka mengambil keputusan itu karena sudah mendengar langsung dari, maaf ya, rumah sakit kita sendiri gitu yang memberikan seminar itu gitu. Nah, itu gimana, Kak? Itu maksudku. Karena sebenarnya ya banyak sekali yang nggak tahu gitu. Karena nggak tahu, akhirnya melihat dokter-dokter kita yang bicara, ya kan, oh dari organisasi nih, kan gitu. Akhirnya memutuskan, karena banyak kok, Kak, yang nggak tahu tuh banyak. Setelah mendengar mereka, akhirnya, oh ya udah berarti aman gitu loh. Padahal kan itu dari organisasi, itu gimana dong, Kak? Itu maksudnya. Oke. Ini saya share ulang ya yang tadi saya. Oke. Adalah tidak aman untuk percaya kepada para dokter yang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Tanpa pengaruh dari karunia ilahi, hati manusia adalah licik. Yang merah, yang kedua, dokter dapat mengaku memiliki kebijaksanaan yang besar dan skill yang mengagumkan. Padahal karakternya diabaikan
dan tindakannya berlawanan dengan hukum kehidupan. Saudara-saudara, kenal dan konsult, ya. Apakah dokter tempat kita berkonsultasi itu adalah dokter yang memiliki rasa takut akan Tuhan? Apakah karakternya mulia? Apakah tindakannya, praktek hidupnya, ya, praktis. Ini bahasa Indonesia tindakan. Tetapi praktisnya, artinya dia punya praktik hidupnya, apakah berlawanan dengan hukum kehidupan? Saya tidak tahu apakah ada dokter yang tidak melanggar hukum kehidupan. Karena ketika masih dokter umum, semuanya jaga malam. Saya bilang tadi bahwa hukum alam, malam istirahat, pagi beraktivitas. Ya. Dari sini saja pelanggaran sudah banyak dilakukan. Praktik-praktik hidup dari seorang penyembuh haruslah serupa dengan penyembuh yang agung itu. Ya, kalau saudara-saudara punya buku A Call to Medical Evangelism yang hijau, yang saya terjemahkan 2 bahasa, saudara bisa dapatkan nasihat yang lebih gamblang tentang nakes para tenaga kesehatan. Bagaimana mereka punya karakter dan bagaimana mereka punya life practice, ya, praktek hidup mereka harus menjunjung tinggi hukum Tuhan. Jadi kalau ada yang memutuskan untuk mengikuti vaksin karena advice dari dokter, itu sudah melanggar hukum kedua. Mereka sudah menjadikan para dokter itu yang punya sains dan knowledge, sains dan education, menjadi berhala yang mereka anggap, yang mereka percaya mendatangkan kebaikan dan pertolongan kepada mereka. Ingat, berhala itu adalah yang bisa mendatangkan pertolongan, ya, bukan barang tak berguna. Berhala itu adalah sesuatu yang dipercaya bisa menolong dan memberikan bantuan. Jadi kalau saya memilih menginstall sesuatu ke dalam tubuh saya, oleh karena saya konsult dengan dokter, maka saya sudah menjadi anak-anak pemberontak, rebellious children. Mengenai vaksin, di mana kutipan yang menyatakan bahwa Mrs. White divaksin? Nyonya White divaksin. Ini ada di selected messages volume yang kedua. Ya. Selected messages volume yang kedua. Kita baca. Selected Messages volume yang kedua, chapter 37 atau 2SM 303. 2SM 303, paragraf yang ketiga. Ya. Di sini dikatakan tentang vaksin cacar. D.E. Robinson, salah satu dari sekretaris Nyonya White, seorang laki-laki, ya.
pada tanggal 12 Juni 1931 menulis sebagai berikut mengenai sikap Nyonya White terhadap vaksinasi. Anda meminta informasi yang definite dan concise tentang apa yang Nyonya White tulis mengenai vaksinasi dan serum. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan singkat karena sejauh yang kami miliki, sejauh catatan yang kami miliki, Nyonya White tidak pernah merujuk kepada vaksinasi di dalam tulisannya. Anda mungkin tertarik untuk tahu, bagaimanapun juga, bahwa pada satu waktu ketika ada epidemik cacar, dia divaksin dan dia mendorong para penolongnya yang berkontak, yang terkoneksi dengan dia untuk divaksin. Dalam mengambil sikap ini, Nyonya White menyadari bahwa vaksin, it has been proven, telah terbukti bahwa vaksin either renders one immune from smallpox, bukan hanya memberikan imun terhadap penyakit smallpox, tetapi juga meringankan efek bila terkena virus tersebut. Dia merecognize bahaya dari the danger of their exposing others, bahayanya bila mereka menularkan orang lain dalam ketika epidemik cacar terjadi. Saudara-saudara, di sini ditulis bahwa Nyonya White mengambil sikap vaksin smallpox. Tetapi kita tidak menemukan satu anjuran pun untuk mengambil vaksin apapun. Saudara-saudara, Nyonya White juga pernah makan babi. Nyonya White juga dulu bukan pemelihara hari Sabat. Dan kita tahu dia tidak pernah mempromosikan hari Minggu. Dan dia juga tidak pernah mempromosikan makan babi. Dia juga dulu pernah makan daging. Tetapi kita tahu anjurannya adalah jangan makan daging. Dia juga mengambil vaksin. Tetapi anjurannya tidak pernah menyarankan kita untuk vaksin. Oke, saya harap jelas ya, Tante Feli. Ya, terima kasih, Lady. Kebetulan tadi ada gangguan, terus ada teman nelpon. Sambil ada cerita sedikit mengenai vaksin. Ya. Dia sampaikan, pas dia ikut, ada saudaranya dari state kasih link dari GC untuk penjelasan bagaimana vaksin itu. Dia sampaikan, dia ikut, terus dia bilang, wah saya jelas kok, Fer. Ada di situ dibilang, Nyonya White aja ikut vaksin, cuma saya nggak jelas tuh vaksin apa, katanya. Jadi makanya tanya ini sama Lady, kebetulan rupanya. Iya. Oke. Dari Jakarta dia tahu, nggak apa-apa sih itu vaksin itu, katanya. Ya. Jadi ini tulisan dari D.E. Robinson, ya, bukan tulisan Nyonya White. Oh gitu ya. Terima dari kasih. sekretarisnya. Oke, terima kasih, Led. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya akan berikan closing statement. Sebelum nanti kita tutup dengan doa. Saudara-saudara, kita baru saja belajar bagian yang pertama dari berhala. Ya. Saya mau kita bawa ini selalu dalam doa. Saudara, kita tidak akan bisa tahan terhadap penipuan setan kecuali dengan penyelidikan Alkitab yang sungguh-sungguh.
Itu tadi saya bawa kutipannya. Karena sekarang Baalzebub itu sudah menyamar dalam bentuk yang sangat mengagumkan dan mulia dan diagung-agungkan oleh orang seluruh dunia. Saudara, kalau Baalzebub itu dalam bentuk dukun, mungkin kita tidak percaya. Tapi Baalzebub sekarang bukan lagi dalam bentuk tukang sihir dengan tongkat ajaibnya. Baalzebub yang sekarang sudah dalam bentuk science dan education. Saudara-saudara, baca Great Controversy tentang apakah orang mati bisa berbicara. Di situ dibahas tentang spiritisme, dan spiritisme mengambil bentuk yang lebih modern saat ini. Bukan lagi peramal-peramal dengan bola kristalnya, tetapi dalam bentuk science dan education. Siapa yang tidak percaya sains? Saudara, saya belajar sains. Saya belajar sains sampai ke dalam inti bumi. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebanggaan saya dulu, sekarang saya anggap sebagai kerugian. Seandainya saya tidak pernah mengetahui sains, maka pasti saya lebih mudah untuk menurut kepada perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara mau baca buku petunjuk sekolah di rumah, homeschool manual. Di situ dikatakan bahwa sains dan education itu sama seperti pohon pengetahuan baik dan jahat yang dimakan, yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Ketika dipegang, maka ini akan membuat saya semakin ingin tahu dan ingin tahu, sehingga akhirnya gantinya berbicara dengan Tuhan, saya malah bercakap-cakap dengan setan. Saudara-saudara, sains dan education, Tuhan tidak pernah despise. Despise apa? Tunggu sebentar, saya lihat bahasa Indonesianya. Tuhan tidak pernah membenci education di dalam Desire of Ages. Tetapi ketika memilih murid-muridnya, dia melewatkan orang-orang educated. Tuhan tidak membenci education, dan jangan juga kita membenci education. Tetapi ketika memilih orang-orang untuk mengerjakan pekerjaannya di bumi ini, siapa yang Tuhan pilih? Dia melewatkan, dia passing by, dia melewatkan educated people. Saudara-saudara, mari kita lebih awas. Minggu depan kita belajar, apakah berhala ini di dalam keluarga, di dalam gereja. Ada praktik-praktik yang harus dibongkar supaya kita bisa lebih berkenan kepada Tuhan. Kita akan tiba pada waktu di mana hukum Tuhan akan diinjak-injak. Kalau saya belum tahu apa itu hukum Tuhan, maka saya akan tertipu. Saya pikir saya tidak membuat berhala. Ternyata selama ini saya sudah menjadi penyembah Baalzebub di Ekron. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Kiranya Tuhan memberikan kita kemampuan dan kerinduan untuk terus belajar. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa firman ini adalah firman yang begitu keras, yang menegur dan mungkin membuat sakit hati. Tetapi Tuhan, hamba-Mu tidak dapat berkata yang lain, kecuali berdasarkan hukum dan kesaksian roh nubuat. Ampuni dosa hamba-Mu ini Tuhan, sekiranya ini menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Tetapi biarlah rasa sakit ini kami bawa di dalam doa, sehingga Tuhan akan menggantikan rasa sakit hati menjadi sukacita, menjadi penurut-penurut hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyingkapkan satu rahasia kepada kami sore hari ini. Siapkan kami untuk mengetahui lagi lebih dalam apa yang Tuhan inginkan agar kami perbuat di masa-masa terakhir ini. Waktu kami hampir habis Tuhan, tetapi kami tahu bahwa selalu ada kesempatan apabila kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mempersatukan kami sore ini dan akan mempertemukan kami kembali minggu depan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Thank you, Kak. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bu Lady. Sama-sama. Terima kasih, Sis Lady. Terima kasih Kak Lady. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa hari Senin 1 minggu lagi. Terima kasih. Siap, Kak. Saya izin pamit dulu karena kami ada tetangga yang harus yang sedang sakit ya. Jadi saya izin dulu untuk melihat. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih. Thank you very much. Thank you, Pak Simpson. Halo, bagaimana Pak Robert? Haleluya. Haleluya. Amin. Itu padi-padi sudah menguning tuh di panen dulu, panen padi dulu. Itu sudah. Kita lagi persiapkan itu. Iya, panen dulu. Makan beras-beras yang baru dipanen. Wah, enak itu. Yo. Yo, kabur. Halo, Pak Simpson. Bapak Guru, apa kabar Bapak Guru? Yo, bagaimana? Telepon dulu. Kalau kemarin